Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan kerja dan kalor pada ideal Rankine cycle. Oke, baik, Rankine cycle. Nah, kira-kira jika kita gambarkan diagram skematiknya, maka bentuknya akan seperti ini. Terdiri dari boiler, terus ada turbin, ada kondenser, dan juga ada pompa. Di sini juga ada tanda 1, 2, 3, 4. Angka-angka ini menunjukkan keadaan-keadaan yang berbeda. Nah, keadaan 1, kemudian keadaan 2, yaitu aliran fluida ini setelah melalui turbin. Berikutnya ketiga ini berarti setelah melalui kondenser. Dari 3 ke 4 berarti melalui pompa. Dari 4 ke 1 itu berarti melalui boiler dan seterusnya. Itulah siklus Rankine. Oke, proses dari 1 ke 2 berarti aliran fluida melalui turbin. Nah, di dalam turbin ini kerja dihasilkan. Kemudian di sini di dalam turbin tidak ada aliran kalor atau isentropik. Itu adalah asumsinya. Nah, berikutnya di kondenser ini tidak ada di sini di kondenser itu tidak ada kerja dan di sini kalornya itu dikeluarkan. Berikutnya dari 3 ke 4 aliran fluida melalui pompa. Nah, di pompa itu kerja dimasukkan untuk menaikkan tekanan ya, untuk mengalirkan aliran fluida sekaligus untuk meningkatkan tekanannya ya, kerja dimasukkan dan di pompa ini dianggap tidak ada aliran kalor, tidak ada kalor yang masuk maupun keluar, atau di sini pompa mengalami proses isentropik ya, atau entropinya tetap. Nah, dari 4 ke 1 berarti aliran fluida ini melalui boiler. Nah, di dalam boiler kalor itu dimasukkan dan di dalam boiler tidak ada kerja karena nilai P dan V-nya itu konstan. Nah, di dalam boiler ini hanya suhunya yang berubah. Dan juga ada perubahan fasa ya. Baik, itulah siklus Rankine. Oke, nah di sini jika kita notasikan dalam bentuk matematisnya, simbol-simbolnya, maka untuk proses 1 ke 2 berarti kerja dikeluarkan dinotasikan dengan positif W out dan Q sama dengan 0 untuk nilai kalornya sama dengan 0 atau tidak ada aliran kalor. Kemudian untuk 2 ke 3 negatif Q out, W sama dengan 0. 3 ke 4 yaitu negatif W in, ya negatif W in untuk kerja yang dimasukkan dan tidak ada aliran kalor atau Q sama dengan 0. Kemudian dari 4 ke 1 itu kalornya dimasukkan atau plus Q in dan tidak ada kerja atau W sama dengan 0. Di sini kita akan menentukan kerja dan kalor ya, dari setiap bagian dalam siklus Rankine yang ideal. Fluida mengalir pada volume kontrol kendali yang nilainya tetap. Nah, di sini di setiap bagiannya juga keadaannya steady. Dalam artian di sini tidak ada perubahan energi tiap satuan waktu di dalam setiap bagiannya ini. Atau di dalam setiap bagian itu energinya tetap begitu. Jadi di sini dE per dt karena tidak ada perubahan energi tiap satuan waktu, maka nilainya 0, yaitu sama dengan Q dot min W dot tambah M dot kali H in min M dot kali H out, di mana Q dot ini adalah kalor yang dimasukkan dalam sistem tiap satuan waktu, W dot ini adalah ya kerjanya tiap satuan waktu, dan M dot ini adalah mass flow rate-nya. H in itu entalpi spesifik yang masuk, dan H out ini adalah entalpi spesifik yang keluar. Kenapa entalpi dan tidak ada energi lain selain dalam bentuk entalpi? Karena di sini nilai energi kinetik dan energi potensialnya itu diabaikan ya dalam analisis dalam kasus ini. Nah, sehingga ya jika kita sederhanakan persamaan ini dan kita bagikan dengan mass flow rate-nya, hasilnya adalah 0 sama dengan Q dot per M dot min W dot per M dot tambah H in kurang H out. Nah, sehingga kemudian kita lakukan analisis untuk proses 1 ke 2, itu kerjanya positif atau kerja dihasilkan W out. Kemudian kalornya itu 0 dan entalpi yang masuk adalah H1 dan entalpi spesifik yang keluar adalah H2. Sehingga persamaan menjadi negatif W out dot per M dot ditambah H1 kurang H2 sama dengan 0. Sehingga dihasilkan kerja yang dihasilkan tiap satuan waktu atau W out dot per M dot sama dengan H1 min H2. Kita lakukan untuk proses berikutnya yaitu 2 ke 3. 2 ke 3 berarti melalui kondenser.
melalui kondenser ini kalor itu dikeluarkan. Sehingga di sini key dotnya kita ganti dengan negatif key out dot, dan kerjanya itu tidak ada, berarti kita nolkan, kita ganti dengan angka 0. H in atau entalpi spesifik yang masuk adalah H2 dan entalpi spesifik yang keluar adalah H3. Nah, hasilnya adalah negatif Q out dot per M dot tambah H2 min H3. Itu sama dengan 0. Dan dihasilkan untuk persamaan akhir yaitu Q out dot per M dot sama dengan H2 min H3. Oke, berikutnya proses 3 ke 4 yaitu melalui pompa. Nah, melalui pompa ini dengan persamaan, dengan rumus yang sama, kita lakukan penyederhanaan, diperoleh hasil akhir yaitu W in dot atau kerja yang dimasukkan tiap satuan waktu per mass flow rate-nya sama dengan H4 min H3. Berikutnya 4 ke 1 proses fluida itu melalui boiler. Di sini dengan penyederhanaan yang relatif sama ya, dengan nilai-nilai tertentu Q in dan W-nya sama dengan 0, dihasilkan Q in dot per M dot sama dengan H1 min H4, di mana Q in ini adalah kalor yang masuk. Oke. Lanjut. Nah, di sini ya setelah kita melakukan analisis, setelah kita melakukan perhitungan, ya kita dapatkan untuk W out dot per M dot sama dengan H1 min H2, Q out dot per M dot sama dengan H2 min H3, W in dot per M dot sama dengan H4 min H3, dan Q in dot per M dot sama dengan H1 min H4. Untuk nilainya H1 dan H3 itu biasanya diperoleh dari properti yang diketahui, entah itu dari soal atau yang lainnya. Itu biasanya H1 dan H3 itu diperoleh dari properti-properti yang diketahui. Nah, yaitu dengan bantuan tabel, gitu kan. Nah, lalu untuk H2 dan H4-nya itu bagaimana cara mencarinya, gitu kan. Nah, tentu kita disandingkan pada siklus Rankine itu diberikan diagram ya. Diagram TS diagram, di sini terdapat kubah, yang mana kubah ini menjadi ini menjadi batas ya, menjadi batas perubahan fasa. Batas perubahan fasa, di mana yang berada di dalam kubah ini adalah keadaan saturasi, di mana di sini itu tercampur antara gas dan liquid dari suatu fluida. Nah, pada siklus Rankine ya, dari 1 ke 2 itu terjadi di dalam turbin. Nah, di dalam turbin ini tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar. Atau di sini prosesnya adalah proses isentropik. Atau di sini nilai S-nya atau entropinya konstan ya, sehingga dari 1 ke 2 ini di sini terlihat terjadi penurunan suhu, tetapi untuk entropinya itu nilainya konstan. Oke. Nah, bentuknya juga bisa jadi seperti ini ya. Bentuk diagram, TS diagramnya, siklusnya itu seperti ini. Nah, bedanya antara yang di atas dan yang di bawah itu untuk keadaan satu di sini adalah saturated vapor, sedangkan di sini superheated ya. Untuk yang di bawah ini superheat. Nah, tadinya adalah proses 1 ke 2 sudah diketahui, sedangkan proses 2 ke 3 itu berada di dalam kondenser. Nah, di dalam kondenser ini kalor dikeluarkan ya. Di sini terlihat suhunya tetap. Nah, kalor yang keluar ini, pelepasan kalor ini digunakan untuk perubahan fasa dari gas menjadi liquid, suatu fluida. Nah, kemudian 3 ke 4. Nah, 3 ke 4 ini kerja dimasukkan, yaitu melalui pompa. Nah, kerja dimasukkan melalui pompa. Dan di sini tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar, tidak ada aliran kalor, sehingga prosesnya isentropik dan nilai S atau entropinya tetap ya, sehingga digambarkan atau ditandai dengan garis yang lurus vertikal. Nah, berikutnya dari 4 ke 1. Ini dari 4 ke 1 ya, ini dari 4 ke 1. Itu fluida mengalir melalui boiler. Nah, yang pertama, fluida ini kalau pertama kali dalam bentuk liquid itu pasti kalor yang masuk itu digunakan untuk meningkatkan suhunya terlebih dahulu. Nah, berikutnya setelah mencapai saturated liquid ini, kalor yang masuk ini digunakan untuk perubahan fasa menjadi gas ya, menjadi gas. Ya, kalau untuk yang berada di atas itu berarti saturated vapor, sedangkan untuk yang di sini itu bentuknya superheat. Di sini saturated vapor, kemudian dinaikkan lagi ya. Kalori yang dimasukkan itu untuk meningkatkan suhu, tapi di sini sudah dalam bentuk gas seutuhnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini untuk H2, bagaimana cara mencari nilai H2?
Nah, tentunya untuk mencari H2 kita perlu nilai X ya. Kenapa? Ya karena di sini H2 ini berada di keadaan saturasi sehingga nilainya ini bergantung pada jumlah jumlah fluida yang berbentuk gas dan fluida yang berbentuk liquid ya. Nilainya itu dipresentasikan dalam bentuk kualitas atau dinotasikan dengan huruf X. Nah, nilai X inilah yang perlu kita cari sehingga kita peroleh H2-nya. Bagaimana caranya? Nah, di sini untuk mendapatkan H2 tentunya kita menggunakan persamaan untuk HF 1 min X kali HF ditambah untuk Hg-nya X Hg. Atau di sini bisa kita tuliskan HF ditambah X kali Hg min HF. Nah, untuk HF ini adalah entalpi spesifik dalam bentuk liquid ya, dalam bentuk liquid pada tekanan atau pada suhu tertentu, dan untuk Hg ini adalah entalpi spesifik dalam bentuk gas. Nah, jadi campuran ya di dalam saturasi ini campuran antara liquid dan gas. Nah, tentunya campuran ini jumlahnya itu ditentukan oleh nilai X atau kualitas mixture-nya, mixture quality. Nah, lalu bagaimana cara mencari nilai X gitu kan yang ditanyakan. Nah, kita tinjau lagi untuk nilai S-nya pada proses 1 ke 2 itu nilainya konstan, atau di sini S2 sama dengan S1. Nah, dari sini ya S2 sama dengan S1, sedangkan S2 itu bisa kita cari menggunakan persamaan yang sama yang hampir mirip dengan H2 ini, yaitu 1 min X kali SF tambah X kali SG sama dengan SF ditambah X kali SG min SF. Nah, ini nilai S2 sama dengan S1 ya. Nah, sehingga di sini S1 min SF sama dengan X kali SG min SF, sehingga diperoleh nilai X sama dengan S1 min SF per SG min SF. Dimana untuk S1 itu diketahui dari sini, dan kemudian SF dan SG ini diperoleh dari sini, yaitu pada suhu tertentu dan tentunya menggunakan bantuan tabel. Nah, dari sini nilai X ditemukan. Nah, setelah nilai X ditemukan, kemudian nilai X ini kita substitusikan ke persamaan yang tadi, yaitu H2 sama dengan HF tambah X kali Hg min HF dengan memasukkan nilai X, dan HF dan Hg diperoleh dari tabel, maka nilai H2 kita peroleh. Lalu bagaimana cara mencari H4-nya gitu kan? Nah, H4 yaitu setelah melalui pompa itu nilainya lebih besar dari sebelum melalui pompa. H4 lebih besar dari H3. Nah, sebelumnya diperoleh bahwa kerja yang dimasukkan melalui pompa itu Win dot per M dot sama dengan H4 min H3. Sehingga diperoleh H4 sama dengan H3 ditambah Win dot per M dot. Nah, Win dot per M dot itu sama dengan Win per M atau kerja yang dimasukkan tiap satuan massa, atau kita notasikan dengan variabel W kecil ya, yaitu kerja masuk tiap satuan massa. Pompa itu memompa liquid ya, dari keadaan 3 ke 4. Di keadaan 3 itu dalam bentuk liquid tapi saturated liquid ya, liquid saturasi. Nah, liquid itu sifatnya incompressible. Sifat incompressible ini berarti V-nya, volume spesifiknya itu dianggap konstan. Yang berubah apanya? Yang berubah itu tekanannya. Berarti hanya terjadi perubahan tekanan pada pompa itu. Biasanya kita sudah mengetahui nilai tekanan sebelum di pompa, sebelum melalui pompa dan setelah melalui pompa itu biasanya diketahui. Berikutnya juga untuk volume spesifiknya. Volume spesifik itu biasanya diambil dari volume spesifik di keadaan ketiga, sehingga volume spesifiknya juga diketahui, dan pada akhirnya kita mengetahui kerja yang masuk tiap satuan massa. Kerja yang masuk tiap satuan massa sama dengan integral dari V dP. Karena V-nya konstan bisa dikeluarkan hasilnya V kali integral 3 ke 4 dP sama dengan V kali P4 min P3, di mana V-nya itu V volume spesifik pada keadaan ketiga, dan P4 dan P3 adalah tekanan setelah dan sebelum melalui pompa. Nah, sehingga diperoleh nilai H4-nya sama dengan H3 ditambah V kali P4 min P3. Inilah hasil akhir dari H4 yang mana ini sudah mencakup keseluruhan ya. H1, H2, H3, dan H4 sudah didapatkan solusi penyelesaiannya. Dan mungkin
untuk pembelajaran kali ini dicukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.